حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Falah yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum berfirman dalam Al-Quran, wa fi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa-apa di bumi yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Pada siang hari ini, ma'asyiral muslimin, tema khutbah yang akan kita bahas adalah pedagang jujur yang dirindukan surga pada era modern ini. Di era modern yang serba digital ini, ma'asyiral muslimin, aktivitas perdagangan berkembang begitu pesat. Mulai dari pasar tradisional hingga e-commerce dan transaksi digital. Mobilitas pasar sangat tinggi dan semua orang berlomba-lomba meraup keuntungan materi sebesar-besarnya. Namun dalam perspektif Islam, bisnis dan dagang bukan sekedar urusan memutar modal demi mencari keuntungan finansial belaka. Lebih dari itu,
Berniaga adalah sarana mencari keberkahan hidup dan merupakan salah satu jalan pintas menuju jannah atau surga Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang profesi pedagang sebagai profesi yang sangat mulia, tentunya jika dijalankan di atas koridor syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ya'khudhu malan bihaqqih." Barang siapa yang mengambil harta dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, yubarak lahu fih, niscaya diberkahi padanya. Wa man ya'khudhu malan bighairi haqqih. Sementara siapapun yang mengambil harta dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang tidak benar, famathaluhu mathalul ladzi ya'kulu wala yashba'. Maka perumpamaan dia seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang sangat menakutkan. Beliau mengatakan, ayyuma abdin amsaka malan haraman, hamba manapun yang menahan harta haram, in amsakahu lam yubarak lahu fih, jika dia menahannya, dia tidak akan diberkahi dalam harta itu. Wa in anfaqahu, dan jika dia menginfakannya, lam yaqbalhu Allahu azza wa jalla minhu, Allah azza wa jalla tidak akan menerima darinya. Fa in mata, dan jika dia mati, wa huwa indahu, sementara harta haram itu masih ada padanya, kana zadahu ila jahannam, niscaya harta itu menjadi bekalnya ke neraka jahannam. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Untuk berdagang ini dalam Islam ada prinsip utama, yaitu jujur dan amanah di atas segala-galanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah memberikan contoh paling ideal bagaimana mengelola bisnis yang sukses di dunia sekaligus megah di akhirat. Kunci utamanya terletak pada dua pilar, yaitu jujur dan amanah. Ketika seorang pedagang mengutamakan kejujuran di atas ambisi duniawi, Allah akan menaikkan derajatnya ke tingkatan yang sejajar dengan para nabi pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur dan amin, terpercaya, ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada, dia akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiqin dan para syuhada. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innat tujjara, sesungguhnya para pedagang, yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran, akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para fajir, para pendosa, illa manittaqallah, kecuali orang yang takut kepada Allah, wa barra, kemudian berbuat baik, wa shadaq, dan dia berlaku jujur. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dalam berbisnis adalah suatu hal yang mesti dan wajib diikuti setiap muslim dalam berdagang. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang entrepreneur ulung. Beliau dijuluki Al-Amin, yang terpercaya, karena rekam jejak dagangnya yang bersih dari penipuan. Beliau tidak pernah menyembunyikan cacat barang, tidak pernah mengurangi takaran, dan selalu mendapati janji. Begitu pula para sahabat. Begitu pula para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Mereka konglomerat kaya raya. Namun pasar tidak mampu memperbudak hati mereka. Mengapa, ma'asyiral muslimin? Karena bagi mereka harta di tangan hanyalah alat untuk menolong agama Allah. Di era modern ini, kejujuran seringkali dianggap merugikan secara materi. Banyak orang melakukan tadlis. Apa itu tadlis?
manipulasi foto produk, memberikan ulasan palsu, atau menyembunyikan kecacatan sistem demi keuntungan pribadi. Padahal keuntungan yang didapat dari ketidakjujuran dan menghapus akan menghapus keberkahan harta yang akan kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar, yaitu memilih selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, burika lahuma fi bai'ihima, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Wa in katama wa kadzaba, tapi jika keduanya menyembunyikan aib dan berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, niscaya dihapuskan keberkahan jual beli mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azimal jalila li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada khutbah kedua ini, kami akan berbicara tentang karakter pedagang yang dirindukan surga di era modern. Untuk menjadi pedagang yang dirindukan surga di zaman ini, ma'asyiral muslimin, setidaknya kita harus memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah transparan dan jelas. Maksudnya, baik ketika kita berjualan offline ataupun online, jelaskan spesifikasi barang apa adanya. Jangan memanipulasi deskripsi produk atau menyembunyikan kerusakan. Yang kedua, memudahkan dan toleran. Islam menyukai pedagang yang ramah, tidak kaku, memudahkan urusan klaim atau retur jika ada kesalahan, dan tidak mempersulit pembeli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang yang bagaimana sifatnya, ma'asyiral muslimin. Kata beliau, samhan idza ba'a, yang dia itu toleran, memudahkan ketika menjual, wa idza ishtara, ketika membeli, wa idza iqtada, dan ketika menagih haknya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian poin ketiga, ma'asyiral muslimin, harus bersih dari sumpah palsu. Jangan menggunakan nama Allah atau sumpah demi meyakinkan pembeli agar barangnya laku, padahal kualitas barangnya tidak sesuai dengan sumpah tersebut. Ingatlah wahai pelaku usaha, sekecil apapun kecurangan yang kita lakukan di dunia digital maupun nyata, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, wa wudi al-kitab, diletakkanlah kitab catatan amal. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih, maka engkau melihat orang-orang yang berdosa sangat ketakutan terhadap isi kitab itu. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ya wailatana, sungguh celaka diri ini,
Ma li hadzal kitab, ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya disebutkan di sana. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, seorang muslim itu baik pedagang maupun bukan pedagang harus berhati-hati dari barang yang haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padahal seorang rasul, beliau sangat berhati-hati jangan sampai makan barang haram. Dalam riwayat Bukhari, Ummul Mukminin Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni la anqalibu ila ahli. Aku benar-benar pulang ke rumah istriku. Fa'ajidu tamrata saqitatan ala firashi. Kemudian aku mendapatkan sebutir korma tergeletak di atas kasurku. Fa'arfa'uha li'akulaha. Tak ambil itu korma untuk tak makan. Biar gak mubadir ma'asyiral muslimin. Illa anni akhsha annaha sadaqah fa'ulqiyaha. Tetapi karena saya khawatir jangan-jangan itu adalah korma sedekah, maka aku pun meletakkannya kembali. Karena sedekah adalah haram bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja ma'asyiral muslimin khutbah kita siang hari ini. Semoga bermanfaat. Tentunya pertama kali buat saya pribadi sebelum yang lain. Dan mari kita akhiri khutbah ini dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabi. Wardallahumma anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Uthman wa Ali wa anna ma'ahum birahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa dammirillahumma a'da'aka a'da'ad din. Wansur ibadakal muwahhidin. Wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma man aradana وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميره يا رب العالمين. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma wa aminna fi buyutina. Allahumma wa aminna fi awtanina. Waj'al walayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalil yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis salah.